Tetaplah berpikir positif, sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif, sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif, sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif, karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif, karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan belajar lagi dan belajar lagi. Semoga Allah juga menganugerahkan kesehatan lahir dan batin pada kita. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu teori yang populer sekali di barat, bahkan mungkin juga sudah nyampe ke banyak kalangan di kalangan kita. Yang teori ini ya sebenarnya dirumuskan dari berbagai tradisi agama, tradisi spiritual. Teori ini dikenal dengan nama The Law of Attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Terjemahan literalnya begitu. Apa sih hukum tarik-menarik itu? Ya, bismillah kita belajar ya malam hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kita raih dari kajian kita malam hari ini. Baik, bismillah kita mulai Law of Attraction. Saya buka dengan quotes yang populer sekali untuk memahamkan kita, mengantarkan kita ke gagasan utamanya Law of Attraction. Menurut saya quotes ini nanti jadi kuncinya sampai ke belakang. Dan inti teorinya mungkin ya ada di quotes ini. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik. Maksudnya engkau hadirkan yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Teori Law of Attraction ini nanti sebenarnya intinya ada di sini. Ada di satu quotes ini. Quotes ini dari Buddha. Ya seperti tadi saya bilang, teori Law of Attraction ini diramu dari berbagai tradisi spiritual oleh beberapa tokoh. Nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh itu ya, antara lain. Tapi inti teorinya tadi, bahwa bagaimana pikiran kita, apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran, itulah nanti yang akan kita wujudkan dalam kenyataan. Jadi inti teorinya itu. Ya kalau pikiran-pikiran kita positif, ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif, ya kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Itu inti teori The Law of Attraction. Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas, The Law of Attraction itu hukum tarik-menarik.
Jadi, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif. Jadi untuk sementara itu dulu secara definisi. Nah, 7 cosmic law. Ini sebelum masuk spesifik ke arah the law of attraction. Law of attraction itu salah satunya saja. Sebenarnya ada, kalau menurut William Walker Atkinson, ada 7 hukum semesta. Istilahnya kan kosmik. Jadi alam semesta ini ada 3 rumusan hukumnya. Yang pertama apa? Yang pertama ada the law of vibration. The law of vibration itu segala sesuatu itu bergetar. Tidak ada yang diam. Getaran-getaran dalam frekuensi yang sama akan saling menarik. Kegembiraan akan menarik kegembiraan yang lain. Nah, fokuslah secara konsisten terhadap pikiran tertentu, maka akan menarik getaran yang sama. Jadi the law of vibration itu kita ini bergetar terus. Ini menjelaskan bergetar ini mungkin tidak mudah. Kita ini kan sebenarnya tidak diam. Coba teman-teman perhatikan pikiranmu, perasaanmu, intelijensimu. Ini kan kerja terus. Ya dari luar kelihatan diam, tapi di dalammu itu kan rame terus. Nah, itu mungkin mudahnya ya, jenis getaran. Engkau sedang berada di frekuensi mana? Mungkin engkau sedang marah-marah, mungkin engkau sedang senang, mungkin engkau sedang gelisah, mungkin hari ini engkau sedang bingung karena vaksin, mungkin hari ini engkau sedang gelisah karena sekelilingmu sedang pembatasan ketat karena pandemi. Mungkin ini kan sebenarnya dirimu itu sedang bergetar. Nah, the law of vibration itu vibrasi yang sama akan saling menarik atau akan menggetarkan energi atau menggetarkan vibrasi yang dekat dengan dirinya. Jadi kalau kita gembira, sekeliling kita akan hawanya gembira. Dan orang-orang yang di dekat kita akan terpengaruh oleh kegembiraan itu. Itu the law of vibration, mudahnya begitu. Jadi getaran kita itu mempengaruhi sekelilingnya. Apa yang ada dalam diri kita kalau kita gelisah atau murung, ini menggetarkan sekelilingmu dengan kegelisahan dan kemurungan. Ini namanya the law of vibration. Makanya kadang-kadang teman-teman kan bisa merasakan kalau misalnya punya teman akrab gitu, temanmu sedang sedih, terus dekat denganmu, dia pura-pura banyak ketawa, pura-pura ceria, tapi getarannya bisa engkau tangkap. Itu the law of vibration. Jadi getaran yang ada dalam diri kita itu akan menarik frekuensi yang sama dari yang ada di sekeliling kita. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang sedih, sedang gelisah, sedang susah, sekali-sekali dia tampak nangis, itu kan kita ikut terus hanyut dalam situasi kesedihannya, ikut dalam kemurungannya. Nah, ini ilustrasi mudah. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang senengnya luar biasa, cerianya luar biasa karena tujuannya tercapai gembira, itu kita dekat dia juga ikut gembira. Jadi getaran yang ada dalam diri orang lain bisa mempengaruhi getaran yang ada dalam diri kita. Demikian pula sebaliknya. Jadi kegembiraan akan mendatangkan kegembiraan, kesedihan juga akan mendatangkan kesedihan. Ini the law of vibration namanya. Menyikapi the law of vibration itu
seperti apa? Ya menurut William Walker Atkinson adalah fokuslah pada yang baik-baik, yang indah-indah, yang nyaman-nyaman di pikiranmu. Apa yang engkau inginkan, fokuskan ke situ pikiranmu terus. Jadi getaran kesuksesan, getaran cita-cita keberhasilan, getaran cita-cita kebahagiaan itu biar menyebar kemana-mana dan menarik itu ke dalam dirimu. Yaitu ayo mikir yang positif-positif saja. Ayo menginginkan yang baik-baik saja. Ayo mengharapkan yang nyaman-nyaman saja, yang damai-damai saja. Loh, itu nanti itulah yang akan hadir karena tertarik oleh getaran keinginan kita, getaran yang ada dalam diri kita. Itu namanya the law of vibration. Itu hukum yang pertama. Jadi carilah frekuensi yang bagus, getaran yang bagus dalam dirimu. Dan hidupkan itu biar mempengaruhi sekelilingmu. Yang pertama itu cosmic law, yang kedua the law of relativity. Dalam hidup ini berlaku hukum relativitas. Relativitas mungkin tidak persis sama seperti relativitasnya Einstein. Tapi relativitas di sini adalah mudahnya begini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Apakah itu tentang sifat, nilai, kualitas, atau artinya sesuatu dan lain sebagainya, itu kita akan susah memahami kalau kita tidak menghubungkannya dengan yang lain. Itu namanya the law of relativity. Yo, ilustrasi mudahnya, misalnya sampean mau menilai saya, Pak Faiz itu wajahnya seperti itu masuk kategori ganteng apa jelek? Itu kan susah kamu jawab, mungkin ya sungkan barang, gak berani ngomong. Tapi mudahnya itu, kalian ngerti saya cakep apa jelek, itu kan ketika dibandingkan, dihubungkan dengan yang lain. Mungkin dengan wajahnya orang lain, kalau dihubungkan dengan yang lebih cakep, ya saya ndak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu cari yang lebih drop, jauh lebih jelek, mungkin saya ya masuk kategori ganteng. Itu the law of relativity. Indonesia ini negara yang nyaman, maju, atau negara yang terbelakang, mundur? Itu jawabmu mesti susah, karena parameter bisa macam-macam orang bikin. Mudahnya apa? Relatif, relate-kan dengan sesuatu yang lain. Jadi jawabannya mestinya, yo kalau dihubungkan dengan negara ini kita masih terbelakang. Tapi kalau kita sambungkan dengan negara ini ya masih lumayan. Kita masih tergolong lebih maju. Itu namanya the law of relativity. Jadi ini hukum alam yang kedua. Nah, maksudnya apa William Walker ini menunjukkan the law of relativity? Ya, hendaknya kita ini selalu menghubungkan situasi yang kita alami dengan yang lebih buruk atau lebih kurang atau di bawah kita. Tujuannya apa? Biar kita bersyukur. Semua kegelisahan, ya mungkin tidak 100% lah, sebut saja 90% kegalauan, kegelisahan kita hari ini, itu muncul karena kita merelasikan diri dengan sesuatu yang lain, yang lebih tinggi, lebih bagus, lebih sukses, pokoknya lebih segalanya dari kita. Akhirnya kita tidak mampu untuk bersyukur. Mau bersyukur itu lebih berat karena kita melihat hidup kita ini serba kurang. Kita salah mencari relasi, menghubungkan diri kita dengan apa. Karena tiap hari mungkin engkau melihatnya
artis siapa, atau melihatnya tokoh siapa, atau kiblatmu orang besar siapa, itu terus orang kaya siapa, itu terus orang sukses siapa, itu terus, sehingga ketika menengok dirimu yang lahir hanya pesimisme, underestimate, merasa betapa tidak berharganya dirimu dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, ingatlah the law of relativity tadi. Kalau engkau mau melihat yang lebih bawah darimu, masih banyak. Ada mahasiswa yang sumpek sekali karena semester akhir belum punya pacar misalnya. Dia lupa bahwa dia jadi mahasiswa itu aja sudah kelebihan yang luar biasa. Benchmarknya mungkin temennya. Benchmark itu tempat dia mengukur, tempat dia merelasikan diri, itu temennya yang sudah punya pacar. Tapi dia lupa, dalam dirinya ada banyak kelimpahan, ada banyak kelebihan. Dia sibuk hanya satu kekurangan ini. Ini biasanya karena salah merelasikan diri. Akhirnya susah bersyukur. Nah, itu hukum alam yang kedua, law of relativity. Ayo untuk banyak hal, ya tidak untuk semua hal ya, untuk beberapa hal law of relativity ini kita pakai ya untuk yang baik-baik, sholat, ibadah, untuk tekun belajar. Nah, kita ambil yang level tinggi biar kita semangat untuk meniru yang baik-baik. Tapi untuk hal-hal tertentu kita ambil standar yang lebih di bawah kita, sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur. Nah, yang ketiga, the law of cause and effect. Hukum sebab akibat. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kalau dalam Islam ya ada famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Maka menghadapi hukum yang semacam ini, marilah kita ciptakan dalam hidup ini sebab yang baik-baik saja. Sebab-sebab yang produktif, yang sukses, yang unggulan, sehingga kita mendapatkan akibat juga yang sukses, yang unggulan. Jadi karena ada sebab, ada akibat. Kalau ingin akibat yang bagus, ya ciptakanlah sebab yang bagus. Ini hukum alam juga. Tidak mungkin dari kemalasan lahir keberhasilan misalnya, makanya jangan malas. Tidak mungkin dari kejahatan, keburukan lahir kebaikan. Tidak mungkin dari proses yang merusak lahir perbaikan. Nah, ini cause and effect. Ini hukum alam yang ketiga. Ada sebab, ada akibat. Apapun yang kita panen hari ini, itu adalah benih yang kita tanam sebelumnya. Yang keempat, the law of polarity. Law of polarity ini, segala sesuatu dalam hidup ini ada pasangannya. Ada panas, ada dingin, ada terang, ada gelap, ada atas bawah, ada baik buruk. Ini pasangan. Pasangan ini sifatnya saling mengadakan. Saling mengadakan, ya kalau tidak ada buruk, yang baik juga tidak akan ada. Adanya yang baik karena ada yang buruk. Ini namanya saling mengadakan. Kalau semua orang sama, semua baik, semua, ya dia tidak disebut baik, ya standar saja. Dia disebut baik karena ada yang buruk. Disebut terang karena ada situasi gelap. Disebut atas karena ada bawahnya. Bawah saja tidak ada atas, tidak mungkin. Atas saja tidak ada bawahnya, tidak mungkin. Jadi dia saling mengadakan, saling mendukung.
keberadaan masing-masing. Oke, jadi situasi the law of polarity ini membuat kita nanti tidak mudah melihat satu sisi saja dari sesuatu, tapi harusnya kita melihat secara lebih lengkap. Jadi ada orang baik loh, terus kita puji, kita senangi total 100%. Dia dengan segala kebaikannya. Tiba-tiba dia melakukan sedikit atau satu keburukan. Runtuhlah kepercayaan kita yang darinya sangat cinta jadi sangat benci. Kita lupa bahwa namanya masih manusia, masih duniawi, itu pasti berpasangan. Ada baiknya, ada buruknya. Ya mungkin kadar dan ukurannya berbeda-beda, tapi pasti ada pasangan-pasangan ini. Kita sering tidak siap menerima situasi yang kebalikan dari kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan hari ini. Padahal itu ya berpasangan. Ada enak, ada tidak enak. Di balik kenikmatan, di sisi sana ada ketidaknikmatan. Itu selalu ada. Minggu depan insya Allah kita perdalam the law of polarity ini di falsafah hidup yin yang. Tapi the law of polarity ini juga salah satu dari 7 cosmic law. Salah satu hukum semesta. Baik, nanti kita lanjutkan kalau yang keempat ini ya. Yang kelima, the law of rhythm. The law of rhythm ini, hidup ini mengalami siklusnya masing-masing. Hidup ini ada perputarannya. Siang, malam, kelahiran, kematian, kemunculan, kepergian, dan lain sebagainya. Namanya rhythm, iramanya hidup. Nah, segalanya ada awalnya, ada akhirnya. Ini the law of rhythm. Beberapa kali saya ceritakan kan ada kisah sufi, seorang sufi yang punya jargon, ini pun akan berlalu. Mengalami apapun, apakah itu kesenangan, apakah itu kesedihan, pada saatnya juga akan berlalu. Seberat apapun, seperti apapun. Termasuk pandemi ini, dia ada awal kehadirannya, pasti nanti ada akhir kepergiannya. Itu the law of rhythm. Jadi kalau kita mengalami situasi apapun, sadarlah bahwa situasi ini akan berakhir. Yang sedang sedih, ingatlah kesedihanmu pada saatnya akan berganti kegembiraan. Yang sedang gembira, wong namanya kita hidup, pada saatnya juga akan ada masalah dan kegembiraan akan bertemu dengan kesedihan. Itu namanya the law of rhythm. Hidup ini ada siklusnya. Yang sedang di bawah jangan putus asa, yang sedang di atas jangan jumawa. Karena kita ini berputar. Ini namanya the law of rhythm. Untuk the law of rhythm ini, insya Allah nanti minggu terakhir kita bahas dari perspektif filsafat Jawa. Cokro Manggilingan. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, the law of gestation. The law of gestation itu bunyinya begini. Segala sesuatu perlu waktu untuk terjadi. Tidak ada yang ujuk-ujuk sempurna. Tidak ada yang ujuk-ujuk utuh. Segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses. Perlu waktu. Jadi makanya kita kalau ingin sukses juga perlu kesabaran, menunggu momen, menunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu memelihara, ada waktu memetik buahnya. Segalanya butuh proses. Tidak ada yang ujuk-ujuk setelah ditanam terus buahnya muncul. The law of gestation.
Dan yang ketujuh, yang terakhir dari Seven Cosmic Law adalah the law of transmutation. Segala sesuatu berubah. Jadi segala sesuatu, karena hidup ini di dunia pastinya dinamis. Segalanya berubah. Ini banyak kalau kita belajar filsafatnya dulu, filsafat Yunani yang terkenal Heraklitus itu ya segalanya berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah hanya perubahan. Nah, law of transmutation ini menyadarkan kita untuk menghadapi perubahan, merancang dan menyiapkan perubahan agar perubahan yang terjadi arahnya sesuai keinginan kita, membuat kita lebih baik, membuat kita lebih sukses, membuat kita lebih berhasil. Jangan biarkan perubahan liar tidak terkontrol. Baik, ini 7 cosmic laws. Ini alam semesta. Di level batinnya itu ada 7 mekanisme ini. Ini kalau menurut teorinya Walker Atkinson. Nah, ini pengantar untuk tadi kalau ada yang tanya, Pak, natural law tadi katanya law of attraction ini bagian dari natural law ya, karena kayak tadi unsur natural law yang law of vibration, kemudian law of cause and effect atau law of transmutation ini kan bisa mengimplikasikan law of attraction. Baik, kita masuk sekarang ke law of attraction-nya sendiri. Basic principles, prinsip-prinsip dasarnya law of attraction itu di catatan saya secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Berarti law of attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah, ini masing-masing kita yang bisa ngerti. Coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat. Obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi. Banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serba husnudzon. Jangan suudzon. Husnudzon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. Maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita. Karena husnudzon, ya hidupnya jadi husn baik. Kebalikannya kalau suudzon, hidupnya juga akan termanifestasi jadi su. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif, terus curiga, terus ya sudah, hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan. Hidup penuh kecurigaan itu kan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Engkau sendiri yang menciptakan. Dengan
suudzonmu tadi, prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik, hidupmu jadi tenang. Dari mana ketenangan itu datang? Ya engkau ciptakan sendiri tadi, karena engkau suudzon. Ya bayangkan ya mudahnya, misalnya kalian apa wis mau naik kendaraan umum, naik bis apa kereta. Itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keretanya tabrakan mogok, jangan-jangan pikirannya jelek terus. Maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah, ini jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi. Tapi coba engkau husnudzon, jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau dirumus teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu, frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah ini basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Makanya ada quotes dari Napoleon Hill. Napoleon Hill ini juga tokoh spiritualis yang sering juga menulis buku-buku coraknya self-improvement atau self-help. Dia bilang begini, keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't want. Ini beliau ngasih tips, simpanlah di kepalamu, isi saja dengan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang tidak engkau inginkan. Contohnya misalnya tadi ya mau naik kendaraan umum, kereta apa pesawat. Niatnya apa? Saya naik pesawat semoga aman. Ini lebih positif daripada saya niat naik pesawat semoga tidak tabrakan. Nah ini kata-kata tidak tabrakan ini oleh Napoleon Hill disebut negatif. Jadi mending kita pakai kalimat yang positif untuk menghadirkan tadi energi dan vibrasi yang positif. Jadi simpanlah hal-hal yang positif di kepala, bukan hal yang negatif. Jadi kuncinya the law of attraction itu hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pernyataan-pernyataan yang negatif. Karena itu akan menjadi kunci hadirnya energi-energi yang negatif di sekeliling kita. Jadi ini 6 langkah dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan, percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu. Syukurilah kondisimu saat ini. Upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction. Baik, terus saya lanjutkan lagi.
Di antara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif. Jadi kuncinya ada di getaran tadi. Getaran kita harus getaran yang positif. Ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, apresiasi, rasa syukur. Nah, ini vibrasi-vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekeliling kita. Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok suram terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus, jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi getaran yang negatif. Getaran negatif itu kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, rasa tersakiti, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu vibrasi yang negatif. Kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja, ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif. Seperti saya contohkan tadi, ketakutan-ketakutan kita ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti. Demikian juga frustasi, kekecewaan, kemarahan, ini hal-hal yang negatif, menciptakan getaran yang negatif, mengundang kenegatifan yang sama ke sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif, kegembiraan, rasa cinta, rasa syukur, keceriaan, penghargaan pada orang lain, ya yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif. Jadi mari kita bangun vibrasi dalam diri kita ini, kita dengan vibrasi yang positif. Hari ini kita sering terjebak dalam vibrasi-vibrasi yang negatif. Mungkin karena isi pikiran kita banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif. Atau kita terseret, terdorong oleh negativitas-negativitas di sekeliling kita. Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, kejengkelan, ketakutan, rasa tersakiti, ini vibrasi-vibrasi yang negatif. Mari latihan untuk membersihkan ini semua. Saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia. Maka marilah kita hidup dengan bahagia. Caranya apa? Ya kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugerahnya Allah selama ini. Ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Sehubungan dengan law of attraction yang berhubungan dengan perubahan. Saya ambil dari Rowling. Ini J.K. Rowling, teman-teman mesti hafal ya, ini yang nulis Harry Potter. Beliau ini punya satu quotes yang menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur, sama-sama kita punya daya untuk melakukannya.
Ndak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu, ndak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga, hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu. Itu saya sebut tadi banyak tidak berani, sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Maka menurut Martin Luther King, ini beliau kan aktivis, juru bicara gerakan sipil di Amerika Serikat sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi di Pak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja. Tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin, jalan. Tidak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi, dicari semua kemungkinan konsekuensinya, malah tidak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama. Jalanlah. Kalau tidak begitu hidupmu tidak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan. Nah, terus ada paket Law of Attraction Wisdom yang lain yang saya bawa, yaitu wisdom tentang positive thinking dan negative thinking. Yang positive thinking saya ambil misalnya dari Gandhi. Ini pernah saya sampaikan di beberapa sesi. Tetaplah berpikir positif, sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif, sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif, sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif, karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif, karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu. Jadi sejak pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup kita harus positif. Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Pak, hidup kita kok sulit, Pak, hidup kita kok gelisah terus, Pak. Itu mungkin buah pikiranmu sendiri, buah perbuatanmu sendiri, buah kebiasaanmu sendiri. Sejak pikiran engkau sudah negatif, maka kebiasaanmu juga negatif, perilakumu negatif, akhirnya kenyataan hidup atau takdir yang engkau jalani juga negatif. Ya bahasa saya tadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Nah, terus itu yang positive thinking. Kalau yang negative thinking, saya ambil, ini menarik, saya ambil dari tokoh populer dari dunia olahraga, Muhammad Ali. Muhammad Ali punya quote bagus untuk kita tidak berpikir negatif. Jadi Muhammad Ali punya kata mutiara tentang berpikir negatif dalam hal ketidakmungkinan. Maksudnya kita itu kan sering kalau mau melakukan sesuatu, mau bermimpi yang besar-besar, kita patahkan mimpi kita sendiri dengan tidak mungkin. Nah, menurut Muhammad Ali, tidak mungkin adalah kata-kata besar
yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Jadi menurut Muhammad Ali, kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil, bukan orang besar yang berpikir besar. Kita orang yang hidup bisanya hanya mengalir saja, mengikuti situasi apa adanya, tidak menggali kekuatan kita untuk mengubah, memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu. Hanya pendapatmu yang begitu, akhirnya kejadian beneran. Kalau engkau menganggap tidak mungkin, ya jadinya tidak mungkin beneran. Karena dengan menganggap tidak mungkin, kamu akhirnya tidak ngapa-ngapain. Wong tidak mungkin. Tidak mungkin Pak saya itu bisa jadi begini. Tidak mungkin Pak saya bisa sukses seperti itu. Tidak mungkin Pak saya bisa membuat yang seperti itu. Ya sudah. Kalau engkau bilang Pak mungkin, ya tidak akan wujud. Wong kau sendiri bilang tidak mungkin. Padahal tidak mungkin itu sebenarnya hanya opini, bukan fakta. Itu kan pendapatmu. Tapi karena pendapatmu begitu, yang semula bukan fakta, nanti akan melahirkan fakta yang begitu. Diawali dari pendapatmu sendiri. Tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu temporer. Tidak mungkin itu omong kosong. Itu kelanjutan dari quote-nya Muhammad Ali. Tidak mungkin itu ya memang potensi. Kalau engkau serius berusaha, ya ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Tidak mungkin itu temporer. Mungkin saat ini memang tidak mungkin, tapi kalau engkau serius mengusahakan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maka tinggalkan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin itu omong kosong belaka. Ya, ini contoh dari negative thinking. Jadi orang yang berpikir negatif itu kan sering antara lain untuk hal-hal yang besar dan penting dia jawabnya tidak mungkin. Oke teman-teman, ini waktunya sudah mau habis. Terakhir, ya kalau saya sambungkan dengan kajian Islam, karena kita ini judulnya ngaji ya. Mungkin yang ingin explore lebih jauh relevansinya dengan argumen-argumen keislaman, bisa disambungkan The Law of Attraction ini dengan wawasan-wawasan tentang doa. Misalnya dari surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku penuhi. Tadi ya di proses law of attraction tadi kan awalnya mintalah, inginkanlah. Allah menegaskan berdoalah. Kadang-kadang kita berdoa saja tidak berani, tidak serius, menganggapnya tidak mungkin. Padahal Allah itu sudah menegaskan ud'uni astajib lakum. Kemudian juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kalau kita tidak menginginkan perubahan, tidak mengupayakan perubahan, tidak akan ada perubahan. Ayat ini menegaskan kuncinya sebenarnya di kita. Sama seperti the law of attraction tadi, kuncinya ada di manusianya. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Silakan digali, mungkin ada relevansinya dengan yang saya jelaskan di depan. Kalau hadis, mungkin hadis riwayatnya Muslim. Silakan dicari. Di Riyadhus Shalihin juga ada hadis ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhonni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakaruni.
aku sesuai persangkaan hambaku padaku, dan aku bersamanya selama ia mengingat aku. Jadi ini sering juga dikutip ana inda dzonni abdi. Pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita berpikir yang positif-positif, dzon kita isinya yang baik-baik, husnudzon, yaitu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Tapi kalau isinya yang jelek-jelek, prasangka-prasangka kita negatif, yaitu juga yang nanti akan mewujud. Terserah persangkaan hambaku padaku. Kalau engkau menganggap Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, ana inda dzonni abdi, demikian juga sebaliknya. Ya silahkan, mungkin ada yang tertarik mau meneliti teori The Law of Attraction ini. Kalau dalam perspektif Islam dengan Al-Quran dan hadisnya mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis atau pandangan para ulama tertentu. Yo, mungkin ada yang, Pak, kalau begitu apa ndak cocokologi? Kan sekarang banyak kritik-kritik kalau ada orang mengeluarkan gagasan terus disebut cocokologi. Mencocok-cocokkan saja. Yo, perlu diketahui dalam ranah esoteris, dalam ranah yang lebih spiritual, kebenaran-kebenaran itu bertaut. Jadi ketemu. Isinya memang mirip dan bahkan sama. Dalam Islam ada cinta, dalam Kristen ada cinta, dalam Buddha ada cinta, dalam Hindu ada cinta, dalam khazanah peradaban-peradaban kuno ada cinta. Ini tidak bisa kemudian disebut, kalau saya membicarakan cinta kemudian menyambungkan antara tradisi Islam dengan tradisi yang lain, disebut cocokologi, karena memang kebenaran-kebenarannya bertaut, nyambung. Ya, nanti teman-teman bisa memperbandingkan, kan kajian kita ini sudah 200-an lebih. Nah, itu di situ ada kesamaan-kesamaan, khususnya ketika mulai masuk ke ranah rohaniyah, ke ranah spiritual. Oke, yo kapan-kapan nanti kita membahas tentang esoterisme dan eksoterisme, ranah yang lebih batiniah dengan ranah yang lebih plural, beragam, ranah kenyataan. Baik, saya kira itu teman-teman pancingan-pancingan untuk kajian kita malam hari ini. Yang tertarik lebih dalam hari ini banyak buku-buku yang konotasinya tentang The Law of Attraction. Silahkan digali, diperdalam lebih jauh bagi yang tertarik. Mungkin bila perlu digali sampai ke akar-akar ajarannya. Malam hari ini kan saya hanya nyinggung-nyinggung tampilan-tampilan teoritis permukaannya saja. Kita belum masuk sampai ke akar-akar ajarannya yang tadi saya sebut. Dimulai sejak hermetismenya Yunani, mungkin gagasan-gagasan Buddhisme, Hinduisme, termasuk Sufisme, Islam, dan lain sebagainya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.